Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya, walaupun anak-anak saat ini masih belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang masa pubertas di tematik 6F ya, masuk semester 2 tentang masa pubertas. Tapi sebelumnya Miss mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Semoga dengan kelahiran Tuhan Yesus ini membawa damai bagi kita, menjadi perubahan bagi kita juga. Begitupun anak-anak kelas 6 ya. Semoga lahirnya Tuhan bukan hanya kita kenang setiap tahun, tapi membawa kebaikan untuk kita, membawa perubahan yang baik buat kita. Ya, oke. Di sini tentang masa pubertas. Sebelum masuk ke masa pubertas, di sini ada gambar bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, kita pasti sudah mengalami dari masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Apakah anak-anak kelas 6 ini termasuk di masa anak-anak atau masa remaja? Ya, nggak mungkin masa balita atau dewasa, pasti antara masa anak-anak atau remaja. Supaya kalian lebih tahu apakah anak-anak itu masuk masa remaja atau anak-anak, kita akan belajar terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Sebelum kita jelaskan tentang kita masuk masa anak-anak atau remaja, kita tahu dulu apa itu masa pubertas. Ya, pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa remaja. Ya, dari anak-anak ke masa remaja. Di sini ada masa pubertas ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan, tidak semua sama. Ya, yang pertama kita belajar dulu masa pubertas pada anak perempuan. Itu biasanya berlangsung dari umur atau usia 9 tahun sampai 13 tahun. Apakah anak-anak kelas 6 ini sudah masuk masa pubertas atau masa remaja? Ini yang wanita ya atau perempuan. Sedangkan yang masa pubertas pada anak laki-laki itu sekitar usia atau umur 10 sampai 14 tahun. Kenapa? Biasanya perempuan itu lebih cepat mengalami masa pubertas ya daripada laki-laki. Begitupun akan selesai masa pubertasnya ini, masa di usia lanjutnya itu akan berhenti terlebih cepat itu biasanya yang wanita atau yang perempuan, tapi kalau laki-laki itu mengalaminya seumur hidup. Oke, itu adalah pengertian pubertas dan umur berapa yang anak-anak akan mengalami masa pubertas. Ya, oke. Terus kita lanjut. Pada masa pubertas ini, setiap anak laki-laki dan perempuan itu akan mengalami perubahan primer dan sekunder. Ya, kalau primer itu mungkin anak-anak sudah belajar di matematika. Primer itu berarti yang utama. Ya, sekunder setelah mengalami perubahan primer pasti akan diikuti dengan perubahan sekunder. Ya, ini adalah setiap anak-anak kalau sudah mengalami masa-masa pubertas itu akan mengalami perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer dan sekunder pada laki-laki dan perempuan itu tentu beda ya, tidak sama. Oke, supaya lebih jelas kita akan lihat seperti ini. Oke, ini kita pertama bahas dulu yang tentang anak laki-laki. Perubahan primer pada anak laki-laki itu ditandai dengan namanya mimpi basah ya, atau diproduksinya sperma yang dapat dikeluarkan jika cairan sperma itu sudah penuh. Biasanya kalau mimpi basah ini pada anak laki-laki itu kalian sudah mengalami masa pubertas ya. Kalau sudah mengalami ini berarti dia sudah menghasilkan produksi bisa organ reproduksinya sudah bisa berfungsi ya. Makanya kalau masa-masa remaja itu harus dijaga pergaulannya ya. Biasanya masa remaja pada anak laki-laki ini yang paling pertama ya, perubahan primer yang utama itu harus ditandai dengan mimpi basah ya. Mimpi basah ini terjadinya pada malam hari dan tidak setiap bulan tertentu ya. Terus setelah mengalami perubahan primer diikuti dengan perubahan sekunder. Contohnya apa ya? Perubahan sekunder. Yang pertama, jerawatnya mulai muncul. Ya mungkin di muka sudah muncul jerawat ya, mungkin anak-anak yang kelas 6 sekarang sudah mengalami kok muka saya sudah mengalami ada jerawat gitu. Terus sudah mulai tumbuh jakun. Jakun itu yang biasa di tenggorokan ya, yang leher itu yang pada laki-laki biasa muncul.
ya, ada jakun menonjol ya. Itu namanya jakun. Terus yang berikut kumis dan janggut mulai tumbuh ya. Ini Miss kasih gambar seperti ini. Kalau jerawat seperti ini ya. Ada muka sudah jerawat, terus tumbuh jakun. Terus yang berikut, dada terlihat bidang ya. Dadanya tuh tadinya kalau masa anak-anak kan masih biasa ya. Kalau sudah masa remaja, masa pubertas itu dadanya terlihat bidang ya, lebih rata. Terus yang berikut tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Ya, dan yang berikut organ kelamin mulai membesar. Nah, ini adalah pada anak laki-laki. Ya, harus ingat perubahan primer dan sekunder itu berbeda. Ya, kalau primer itu yang utama, kalau yang sekunder mengalami perubahan primer baru diikuti dengan perubahan sekunder. Ini yang pada anak laki-laki. Oke, setelah itu kita akan bahas anak perempuan. Oke, ini pada anak-anak perempuan. Kalau pada anak perempuan itu perubahan primernya terjadi ditandai dengan haid atau menstruasi. Menstruasi itu terjadi sejak kapan nih? Menstruasi terjadi itu jika sel telur yang diproduksi ovarium itu telah matang ya di dalam tubuh wanita dan tidak dibuahi oleh sperma, sehingga sel telur itu akan mati dan luruh bersamaan dengan peluruhan di dinding rahim yang kita mungkin mengalami setiap bulan ya. Dia peluruhannya itu berupa cairan yang berdarah warna merah pekat ya yang keluar melalui vagina. Itu biasa dialami setiap wanita setiap bulan ya. Setiap bulan akan dialami sekitar 3 sampai 7 hari. Terus dari menstruasi ini, dari perubahan primer ini muncullah perubahan sekunder ya. Contohnya jerawat mulai muncul ya, sama dengan anak laki-laki tadi. Terus payudara sudah mulai tumbuh, pinggul melebar, terus mulai tumbuh rambut di ketiak dan kelamin. Nah, anak-anak yang sudah mengalami perubahan primer, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus jaga juga ya. Bukan asal, oh saya sudah mengalami, saya sudah masa pubertas. Tapi jaga pergaulan juga ya, apalagi anak-anak sudah di masa-masa sudah mau ke SMP, nanti pergaulan pasti sudah lebih luas lagi. Harus dijaga, jangan sampai salah pergaulannya sehingga mengakibatkan yang sangat fatal. Ya, itu tentang perubahan primer dan perubahan sekunder pada anak laki dan perempuan dan tentang pubertas ya. Apa saja masa-masa pubertas yang dialami seperti itu. Biasanya masa-masa pubertas ini kalau sudah di anak laki-laki maupun perempuan biasa kalau sudah mengalami seperti itu pasti kalian sudah merasakan sendiri, oh saya sudah mengalami atau belum ya. Nah, berarti kalian sudah tahu yang tadi misalnya apakah kalian sudah mengalami masa pubertas atau belum, anak-anak bisa jawab sendiri ya. Walaupun kalian tidak kasih tahu tapi kalian jawab sendiri, oh saya sudah mengalami ini berarti saya sudah masuk ke masa pubertas, berarti sudah peralihan dari anak-anak ke masa remaja. Berarti masa-masa yang anak-anak itu sudah mulai menghilang dengan sendirinya. Ya, biasanya ini masa-masa remaja ini yang contohnya sudah menyukai lawan jenis, ya, yang cewek suka sama cowok, yang cowok suka sama cewek itu di masa-masa pubertas, ya. Semoga pembelajaran ini bukan sebagai bahan lelucon atau bahan yang tabu yang tidak boleh diketahui, tapi ini pembelajaran yang bagus buat anak-anak. Sehingga ke depannya atau mungkin masuk ke SMP atau itu anak-anak sudah tahu, oh masa pubertas anak laki-laki dan perempuan perbedaan seperti ini. Oke, itu yang disampaikan. Semoga sangat bermanfaat buat anak-anak. Terima kasih. Anak-anak tetap sehat, tetap jaga kesehatan di rumah, ya, tetap belajar. Tuhan Yesus memberkati.